Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan al-hakimir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa jami'il muslimin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, di hari terakhir ya, hari-hari terakhir menjelang Ramadan, mudah-mudahan kita masih bisa tetap fokus untuk melanjutkan hal-hal yang sudah Allah biasakan ya. Allah mudahkan kita untuk membiasakan membaca Al-Quran, sholat malam, berpuasa, dan berbagai macam amal-amal baik. Dan kajian kita adalah bagaimana supaya kita nanti bisa melanjutkan tradisi-tradisi baik itu ya. Ada setidaknya 4 bahasan yang akan kita bahas, mungkin nanti sekitar sampai jam 9 ya. Pertama adalah tentang menggapai keunggulan dengan Al-Quran. Yang kedua, kemudahan amal baik kita selama di bulan Ramadan. Lalu kebaikan-kebaikan yang perlu diteruskan itu apa saja, dan kita menjaga stabilitas spirit kontributif kita, terutama ketika Allah mencontohkannya melalui zakat fitrah. Apa bedanya zakat fitrah dengan zakat mal dan kenapa itu ada, nanti insya Allah kita akan bahas. Baik, yang pertama, pribadi yang unggul dan utama. Keutamaan dan keunggulan bulan Ramadan itu adalah karena ada Al-Quran. Nah, kita bisa melihat semua yang berinteraksi dengan Al-Quran, Bapak dan Ibu, itu menjadi yang terbaik ya. Malaikat pembawa wahyu, malaikat Jibril adalah malaikat terbaik, pimpinan para malaikat. Nabi yang menerima Al-Quran adalah nabi yang terbaik, bahkan menjadi manusia yang terbaik. Bulan yang diturunkan Al-Quran disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, menjadi bulan yang terbaik. Dan waktu malam yang bersentuhan dengan malam disebut dengan Lailatul Qadar, yaitu malam yang terbaik. Al-Qadar itu artinya utama, mulia, dan di surat Ad-Dukhan disebut Lailatin Mubarakah. Nah ini ya. Jadi malam itu menjadi utama karena bersentuhan dengan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi utama karena bersentuhan dengan Al-Quran. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang terlihat di slide itu, Bapak dan Ibu bisa melihatnya di surat Al-Furqan, di surat Ad-Dukhan ayat 3 dan di surat Al-Qadar ayat 3 juga disebutkan turunnya Al-Quran secara spesifik di malam hari, dan malam itu menjadi malam yang penuh dengan berkah. Dan kita bisa lihat kenapa malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Perbandingan yang sering berulang-ulang Al-Fakir sampaikan di beberapa kesempatan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam dibandingkan dengan bulan itu perbandingan yang tidak seimbang, karena malam sifatnya personal, bulan sifatnya komunal. Jadi satu malam lebih baik dari 1000 komunitas. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi Ahlul Quran, dia akan punya kualitas melebihi 1000 komunitas, bukan 1000 orang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata khairun min itu limitless, tidak ada batasnya. Karena 1001 juga lebih baik dari 1000 ya, 2000, 3000 sampai angka yang tidak dikira. Artinya kualitas seseorang itu tidak dibatasi pada waktu tertentu, tetapi dia bisa menggunakan waktu itu untuk menilai kualitas dirinya. Seperti misalnya, seseorang akan kelihatan kualitasnya saat dia sedang marah, ya kan? Pada waktu marah itulah kualitasnya akan kelihatan. Seseorang akan kelihatan kualitasnya pada saat dia diberi jabatan. Jadi ada sisi yang negatif pada saat kena musibah, pada saat sedang marah, sedang bertengkar, juga pada saat dia mendapatkan kekayaan yang tiba-tiba atau mendapatkan jabatan. Nah, kualitas seseorang yang seperti itu bisa dinilai, maka Allah ingin melihat yang lebih jelas lagi. Kalau Ahlul Quran bersentuhan dengan Al-Quran, maka kualitas orang itu juga nanti akan terlihat melebihi dari 1000 komunitas, bukan 1000 orang. Karena ini pernah juga
diminta oleh Khalid bin Walid pada saat Futuhat Syam. Beliau meminta 6.000 pasukan, tetapi oleh Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq justru diberikan hanya satu orang saja, yaitu Ka'ka' bin Amru. Lalu Khalid bin Walid menanyakan, kenapa Anda kirimkan satu orang wahai Khalifah? Saya minta 6.000. Lalu Abu Bakar As-Siddiq, satu orang yang saya kirimkan itu lebih baik dari 6.000 orang yang kamu minta. Jadi ini menandakan kualitas yang berbeda. Baik, lanjutnya dalam bulan Ramadan ini ketika kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, maka interaksinya jangan hanya kuantitatif. Maksudnya apa? Bagus kalau kita selama bulan Ramadan khatam Quran 30 juz, 30 hari, 1 hari 1 juz. Itu mudah nggak, Ustaz? Ya ada yang mudah, ada yang sulit gitu ya. Oh, saya bisa khatam 2 kali. Ada yang rata-rata orang sudah tua ya, yang orang-orang tua kita dulu, dia khatam mungkin bisa 3, 5, bahkan mungkin 10 kali, karena dia berazam untuk itu. Tidak ada lagi yang dia cari. Anaknya sudah pada besar, mungkin dia sudah pensiun. Hidupnya yang dia cari hanya ingin mengabadikan akhir-akhir hidupnya dengan kebaikan. Mungkin kuantitas seperti itu tidak salah dan itu bagus. Tapi kalau kita hanya berhenti kepada pendekatan kuantitatif di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, sangat disayangkan, karena Allah mengecam orang-orang yang tidak menadaburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah apa yang membuat mereka tidak memperhatikan Al-Quran, tidak menadaburi Al-Quran, atau hati mereka terkunci? Nah, ini juga sama yang terjadi pada orang-orang seperti Al-Walid bin Mughirah, orang pakar bahasa Arab, masternya bahasa Arab di zaman itu, memahami isi bahasa Al-Quran, dan dia tahu bahwa itu bukan perkataan manusia. Tapi mereka tidak, dia dan juga orang-orang penguasa Quraisy pada waktu itu tidak mau beriman, bukan karena tidak faham, tapi mereka tidak mau menadaburi dan menerima kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini mendapatkan keunggulan berinteraksi dengan Al-Quran jangan disia-siakan, dan jangan hanya membaca, karena Al-Quran itu menjadi standar ketenangan dan kebahagiaan. Begini Ibu, bacaan Al-Quran kita ini, membaca ya, baru membaca itu membantu hadirnya kestabilitas psikis. Stabilitas psikis itu melalui mat tabi'i, mat yang paling banyak di dalam Al-Quran, 2 ketukan Ibu. Alhamdulillah itu 2, Rabbil alamin, sekalipun yang belakang itu bisa dipanjangkan. Nah, ketukan-ketukan itu kalau kita baca stabil, panjangnya enggak sesuka kita, tapi standarnya 2 ketukan ya, terus itu akan menyetabilkan kondisi psikis kita. Nah, itu bisa kita ketahui sedang kita kacau balau suasana kolbu kita baca Quran, itu nanti awalnya mungkin bacaan Al-Quran kita panjang pendeknya enggak nyaman karena kondisi kita sedang tidak stabil. Tapi nanti kalau sudah kita teruskan, kita akan stabil. Demikian juga mendengarkan Al-Quran. Maka membaca Al-Quran secara tartil, warattilil Qur'ana tartila, itu akan membantu menstabilkan kondisi psikis kita. Apalagi kalau suaranya merdu, iramanya bagus, akan berdampak pada ketenangan jiwa. Coba Ibu perhatikan, pernah enggak kita merasa gitu ketika mendengar bacaan Al-Quran, gitu ya, betul ya? Bahkan kadang menangis. Kalau saya tanya Ibu, Bapak dan Ibu, paham memang? Enggak paham saya, tapi kenapa? Karena bacaan Al-Quran saja itu sudah berdampak secara psikis. Maka membaca Al-Quran itu disunahkan tartil. Tapi saya kejar setoran ini, Ustaz, sudah mau habis ini. Kalau enggak kejar setoran enggak hatam. Ya, ada kalanya kita kejar setoran. Tapi kalau membaca Al-Quran hanya kejar setoran saja kan rugi gitu. Bagus, jadi kita bersikapnya proporsional. Nah, ketika kita sudah stabil membaca, ikuti dengan tadabbur.
Tadabbur itu apa? Kita coba memvisualisasikan ayat-ayat yang kita baca. Kalau kita mendapatkan misalnya ya, ayat-ayat tentang wasiat, para nabi berwasiat kepada anak-anaknya, terus kemudian kita juga diminta menuliskan wasiat ya. Kutiba alaikum idza ahdara ahadakumul wasiyah. Ya, maka wasiat itu mengingatkan kita akan kematian. Ya kita harus nulis wasiat. Loh saya masih muda loh, wasiat itu tidak ada terkait muda atau sehat atau sakit. Kita tulis saja wasiat. Apa isinya? Ya yang kita pandang perlu. Catatan hutang boleh nggak? Ya malah perlu itu, supaya ketika kita meninggal hutang-hutang kita ada backupnya yang mengetahui. Atau yang lainnya apa misalnya tentang harta yang kita miliki mau kita wasiatkan, dan itu juga ada aturannya. Artinya pada saat kita menulis wasiat itu membantu kita bahwa kita siap meninggalkan dunia ini. Ya, ketika kita akan bepergian jauh, seperti misalnya sekarang ya mudik ya, itu kan pergi jauh. Loh tapi kan mudik ke kampung halaman. Iya sekalipun kampung halaman, tapi sehari-hari kita tinggal di Jakarta. Ya artinya perlu kita tinggalkan wasiat. Ya minimal yang ngidupin matiin listrik rumah kita lah. Ya itu kan bagian dari wasiat juga. Tolong ya saya nitip lampunya nanti kalau jam 6 matiin, nanti hidupin lagi jam 5 misalnya. Itu kan wasiat. Artinya kita menitipkan sesuatu, itu latihan kita siap untuk meninggalkan dunia. Kemudian yang ketiga, mengamalkan dan mengajarkan, dan itu menjadi paket yang penting. Jadi yang paling tinggi berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah mengajarkan. Makanya ada hadis ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Dan yang terakhir, bergaul dengan komunitas ahli Al-Quran. Kalau kita majelisnya adalah majelis Quran, kita terkontrol. Jauhi majelis gosip, karena sekalipun kita hanya mendengar, kita akan lama-kelamaan akan menjadi anggota aktif. Anggota pasif majelis gosip itu sama dengan perokok pasif ketika bergaul dengan para perokok aktif. Justru bahayanya lebih besar, betul ya Bapak dan Ibu ya. Konon perokok pasif itu lebih lebih kena dampak daripada perokok aktif. Maka kalau kita berada di majelis gosip, enggak kok saya di situ enggak ikut gosip, tapi kan mendengarkan kan. Nah itu sama dengan perokok pasif. Hindari majelis gosip, kita ganti dengan majelis ilmu dan majelis zikir serta majelis kebaikan yang lain. Nah, yang kedua, amal-amal kebaikan di bulan Ramadan itu banyak sekali. Ini yang ada di layar itu hanya sebagian. Puasa, zakat, zikir, Al-Quran, berinteraksi dengan keluarga. Lo itu sampai disebut di ayat 187 ya, menahan hawa nafsu. Pada saat kita azan tepat itu langsung iftar, itu merupakan sunnah. Mengakhirkan sahur itu juga sunnah. Sekalipun kita lapar jam 10 boleh makan? Boleh. Tapi langsung diniati sahur, ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya sahur itu di akhir itu lebih afdol. Kenapa sahur di akhir lebih afdol? Karena setelah itu subuh. Ya kalau kita sahurnya jam 12 lalu subuhnya tidak berjamaah kan rugi. Gitu. Qiyamul lail dia semangat. Selesai qiyamul lail jam berapa? Jam 2. Habis jam 2 dia makan terus kemudian tidur, subuhnya jam 5:30 kan rugi jadinya. Gitu. Artinya ketika kita mentakhir sahur, kita hanya tinggal menunggu beberapa saat, kemudian kita kerjakan sholat subuh berjamaah, apalagi keluarganya diboyong, ya, dibawa keluarganya itu, anaknya, istrinya, kebetulan juga mantunya, kemudian besannya, wah lagi silaturahim, rame masjid. Jadi itu merupakan ibadah. Dan 10 hari terakhir juga disunahkan iktikaf. Iktikaf itu ada yang iktikaf full, paket full itu ya, 10 hari. Kira-kira di sini Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah iktikaf 10 hari full gitu? Ada ya? Ya mudah-mudahan ada. Dan saya pernah hanya sekali aja, habis itu mengulang nggak bisa itu. Jadi itu karunia Allah ya, yang bisa iktikaf full 10 hari itu luar biasa. Saya pernah melakukan tapi hanya sekali. Hingga hari ini baru hanya sekali saja. Mencoba lagi nggak bisa lagi, mencoba lagi nggak bisa. Maka ketika ada orang bisa iktikaf 10 hari full itu luar biasa. Bukan dia hebat, tapi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang bisa 5 hari lakukan 5 hari, yang bisa 3 hari bisa 3 hari, yang bisa sehari semalam lakukan sehari semalam. Ada yang nawar lagi, yang sejam boleh nggak Ustaz? Yes, berdiam diri kita di masjid itu i'tikaf. Jadi kita tidak usah hitung-hitungan kuantitatif, kita serahkan saja sama Allah. Maka tadi pada saat kita masuk ke sini, kita niati i'tikaf saja, minimal kita melakukan itu. Nah, ini ketika kita menadaburi 184 surat Al-Baqarah, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Itu ketahuilah bahwa hari-hari yang terhitung itu akan cepat berlalu dan sekarang kita rasakan. Saya tidak tahu apakah Bapak dan Ibu merasakan kok cepat sekali gitu. Enggak, saya lama mau pulang kampung udah dari dulu nyiapin, tapi tetap bulan Ramadan itu cepat sekali berlalu. Makanya disebut ayyaman ma'dudat, padahal 1 bulan. Kalau kita bandingkan dengan haji itu pelaksanaannya hanya tidak nyampe 1 minggu. Betul ya Bapak ya? Dari kita ihram sampai tahalul kubro itu tidak nyampe 1 minggu. Tapi Al-Quran menyebutnya hajju ashurun ma'lumat, berbulan-bulan. Kalau di hari ini bukan berbulan-bulan lagi, bertahun-tahun. Saya daftar haji itu 2015, masih gagah perkasa. Berangkatnya itu dijadwalkan 2035. Ya. Saya daftarnya masih laki-laki, nanti berangkatnya aki-aki, L-nya udah hilang gitu. Nah, jadi sekarang begitu konon ya, antrinya lama sekali. Jadi apa makna ayyaman ma'dudat ini? Kenapa 1 bulan penuh hanya disebut bilangan yang karena akan sebentar, cepat sekali. Yang kedua, kebaikan-kebaikan yang berat di luar bulan ini itu terasa ringan sekali. Coba puasa ya, mohon izin, mohon maaf, kalau mau jujur nih, kalau di sensus dikasih disurvei, puasa sunnah itu lebih banyak dilakukan atau ditinggalkan sama orang? Kenapa ya? Karena tidak wajib gitu. Tidak wajib. Nah, maka ketika diwajibkan dan semua melakukan menjadi ringan ya. Berat memang di awalnya tapi menjadi ringan. Kemudian yang kedua, kata-kata ayyaman ma'dudat ketahuan selesainya. Sementara di sana ada banyak orang yang tidak jelas kapan selesainya. Seperti saudara-saudara kita di Palestina itu kan dari sejak Oktober itu mereka rumahnya tidak ada, air bersihnya nggak ada, listrik tidak ada, pindah dari rumah sakit ke satu, rumah sakitnya dihancurkan, pindah lagi, dihancurkan lagi. Kapan itu selesainya? Lah itu Dewan Keamanan PBB sudah suruh selesai, nggak selesai-selesai juga. Artinya kalau kita merasa bulan Ramadan itu beratnya itu tidak seberapa karena ketahuan ujungnya. Tapi ada di sana orang-orang yang dia mendapatkan kesulitan, nggak ketahuan kapan ujungnya. Pernah suatu ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi ditanya oleh orang Afrika, ini live pertanyaannya. Beliau menyampaikan pertanyaan begini, Syekh, bagaimana hukumnya puasa yang tidak pakai buka? Loh, tidak boleh, makruh itu. Iya, tapi bukan dia nggak mau buka, karena memang tidak ada yang dipakai berbuka puasa. Nah, jadi ada orang-orang yang dia buka puasanya itu emang tidak ada, dan rasa-rasanya itu kalau di Indonesia nampaknya secara kasat mata insya Allah tidak ada. Kalau ada mungkin dia tidak terdeteksi. Artinya di Indonesia masih banyak orang baik. Kalau hanya sekedar buka puasa mah takjil, itu di mana-mana banyak insya Allah. Nah, ini ada di suatu daerah yang untuk buka puasanya aja susah. Ya termasuk saudara kita di Palestina yang hari ini sedang seperti itu. Jadi mereka bahkan ketika kemarin sebelum ada bantuan masuk itu yang dimakan apaan aja. Ya, maka strategi menghadapi waktu yang sebentar ini kita harus betul-betul jeli ya. Nah, setelah kita dibiasakan, maka tradisi-tradisi baik itu jangan kita tinggalkan. Saya ambil satu Ibu, nomor 5 ya. Di situ nomor 5 saya dulukan. Contohnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu kalau dihitung dari penuh 1 bulan 30, turun ke 6 itu kan 20% fluktuasinya. Atau lebih tepatnya inflasi kali ya.
turun itu ya. Kalau kurang dari itu nanti kemungkinan besar dia untuk puasa di bulan lain susah. Orang dari full kemudian turun 20%, itu insya Allah nanti di bulan setelah Syawal dia puasa sunnah akan sering dia lakukan. Tapi kalau orang dari puasa full 30 hari, Syawal sama sekali tidak puasa, itu kemungkinan besar orang itu untuk puasa susah di bulan lain. Kemungkinan. Ini bukan klaim tapi nampaknya akan begitu. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran 1 juz saja di bulan Ramadan, lalu di bulan Syawal itu tidak baca Quran atau baca Qurannya di bawah 4 halaman atau 2 lembar. 1 juz kan ada 10 lembar, 20 halaman, 20%-nya kan berarti 4 halaman atau 2 lembar. Kalau bacanya kurang dari itu, nanti di bulan lain kemungkinan baca Quran juga berat. Percayalah itu kalau tidak percaya. Sholat malam juga gitu. Ada yang 20, ada yang 8 ya. Kadang ditambah lagi malamnya 10 hari terakhir. Tapi begitu Syawal tidak sama sekali. Nanti di bulan selain Syawal susah. Padahal Allah jelas-jelas memfirmankan tujuan puasa kita adalah apa? 183 itu. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari'. Fungsinya adalah lil istimrar wa tajaddud, untuk berkelanjutan. Jadi maksudnya begini, aku wajibkan kalian puasa supaya kalian menjadi orang bertakwa selama mungkin. Ada loh orang bertakwa kontraknya cuma sebulan aja. Jadi sampai akhir bulan Ramadan, habis itu tanggal 1 nggak bertakwa lagi, kan sayang. Nah, sementara bertakwa kita itu inginnya selama mungkin, maka ikuti guidance dari Allah. Ini satu. Yang kedua, filosofi zakat fitrah. Masya Allah, hadisnya banyak ya. Saya ambil satu. Zakat fitrah itu apa? Untuk membersihkan dari hal-hal yang sia-sia kita di bulan Ramadan. Contohnya apa? Scrolling. Ibu kalau sudah megang HP scrolling begini, bisa scrolling 5 menit? Ada yang bisa scrolling 5 menit? Sekalipun itu cuman WA, saya niatnya sebentar sebelum baca Quran lihat WA dulu. 5 menit bisa? Enggak bisa. Kadang yang kita lihat juga enggak terlalu penting-penting amat. Naudzubillah kalau yang dilihat maksiat. Ya. Nah, zakat fitrah untuk menyucikan itu, untuk pikiran-pikiran yang tidak baik, dan kadang kita ngomongin orang secara tidak sadar. Maka hati-hati kalau ngumpul, jangan berbicara siapa, bicara apa dan bagaimana. Kalau sudah bicara siapa, bahaya itu. Gampang aja kalau kita udah duduk ngomongnya udah siapa, itu segera langsung pindah. Jangan dijadiin majelis gosip dong kita. Langsung kita switch ngomongnya ke yang lainnya. Atau kalau kita mau, kita dari tadi 5 menit sudah 5 orang kita omongin loh, kayaknya nggak produktif, kita pindah tempat aja misalnya. Ya, jadi ini akan menjadi pembersih dari itu. Dan yang kedua, tu'matan lil masakin. Nah, untuk makanan bagi orang-orang miskin. Bapak dan Ibu tahu kenapa hari raya kita itu disebut Idul Fitr? Al-Fitr artinya apa? Bukan, Al-Fitr itu bukan suci. Fitr pakai to itu artinya sarapan. Nah, jadi Idul Fitr adalah perayaan sarapan kembali setelah 1 bulan tidak sarapan kita. Al-Fitr itu artinya adalah, iftar itu artinya apa? Makan. Nah, breaking. Jadi apa namanya? Kita makan lagi, merayakan makan lagi di pagi hari. Itu Idul Fitri. Bukan artinya fitrah ya. Fitrah itu pakai tak dia. Kalau pakai fitrah artinya suci kembali gitu ya. Memang benar juga, tapi Idul Fitr itu adalah merayakan sarapan kembali. Nah, jangan sampai di hari perayaan sarapan itu ada orang yang tidak dapat sarapan. Makanya filosofi zakat fitrah itu diwajibkan bagi siapa? Bagi siapa, Bapak dan Ibu? Orang kaya? Bukan. Orang yang punya kelebihan makanan. Bisa jadi dia orang miskin. Ya, hanya saja dia
miskinnya nggak miskin-miskin banget karena masih ada sisa makanan. Nah, sisa makanan itu dia bisa berikan kepada orang lain. Bisa jadi di saat itu dia menjadi muzakki untuk zakat fitrah, tapi dia juga mustahik untuk zakat fitrah. Bisa jadi ada orang nih mengeluarkan zakat fitrah ya, si A ngeluarin zakat fitrah ke si B. Alhamdulillah dapat beras saya. Lalu si B dengan beras yang tadi dia dapatkan dari si A, di zakat fitrah dia kasih si C. Lalu si C ngasih si D. E ngasih di F ngasih ke G ngasih ke A, balik lagi di dia. Itu sah dengan catatan tidak janjian. Nah, kalau janjian rekayasa, kita bertujuh iuran yuk. Nanti kamu kasih aku ya, aku kasih kamu balik lagi. Nah, itu namanya ngakalin syariat. Secara hukum sah, tapi secara etika tidak sah. Bukan tidak sah, tidak baik gitu. Itu satu. Yang kedua, zakat fitrah itu mengajarkan untuk berbagi tidak harus menunggu kaya. Kalau orang kaya zakatnya zakat mal. Nah, orang kaya yang bingung zakat mal bisa keder jadi zakat mall. Bahaya itu. Harusnya zakat mal dulu. Kalau mau zakat mal ya silakan. Nah, orang-orang yang punya kelebihan kenapa zakat fitrah? Zakat fitrah itu zakatul fitr, zakat untuk sarapan, kan begitu. Fitrah itu ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi sebenarnya zakatul fitr. Zakatul fitr itu adalah zakat digunakan untuk sarapan di hari raya Idul Fitri. Loh, tapi saya gunakan untuk buka puasa. Oh, boleh. Ini adalah filosofinya supaya nanti di hari Idul Fitri itu semua orang bisa sarapan. Semua orang bisa makan dan bergembira di situ. Berarti di sini mendidik spirit kontributif. Lalu yang kedua, pada saat Idul Fitri Rasulullah itu meminta para sahabatnya untuk menyopot surbannya lalu digelar itu. Ayo yang sedekah, ibu-ibu tuh sampai gelangnya dicopotin itu. Ya, muslimah zaman itu dicopotin gelangnya. Ya, ada yang emas betulan, ada yang mungkin yang emas imitasi ya, nggak tahu sebagainya, mungkin nggak tahu. Ada yang harganya ini, ada yang punya jam tangan bagus, ada yang macam-macam dikasih semua. Ya, artinya kalau pada saat Idul Fitri kita menyiapkan sedekah itu juga afdol. Jadi zakatul fitr wajib, sedekah ini sifatnya anjuran, nggak dilakukan nggak dosa, tapi sifatnya anjuran. Lalu yang menarik yang kemudian kalau kita melanjutkan tradisi yang mulai ditinggalkan, berangkat dan pulangnya tempatnya beda. Ini kelihatan sepele ya. Ini masjid ke sini nih, di sini kita berangkat dari sini, maka pulangnya ke sini jangan ke sini lagi, kalau bisa lewat sini, supaya banyak yang kita lihat dan banyak yang kita temui. Maka pada saat Idul Fitri itu juga dianjurkan lagi untuk bertegur sapa. Jangan assalamualaikum langsung pulang deh. Mau ngangetin opor misalnya. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman jangan fokus di situ, tegur. Ya. Dan kenapa sebelum kita sholat disunnahkan kita makan sekalipun cuma 1 butir kurma? Itu tujuannya adalah untuk membedakan hari itu dengan hari lainnya. Nanti pasti kita akan terasa kagok. Ya, habis sholat subuh, wah, kok ngeteh lagi? Oh, sekarang udah lebaran ternyata. Ya, kalau sebelumnya kan habis sholat subuh kita nggak bisa. Kita lagi kerja, habis baca Quran, biasanya kan, wah, nggak ada nih. Ada gorengan, ada teh, biasanya gitu. Ini nggak ada. Pada saat Idul Fitri sudah ada lagi. Maka sebelum berangkat dianjurkan untuk itu. Nah, maka persiapannya itu untuk menyambut itu ditingkatkan eskalasinya di 10 hari terakhir, yang pada saat itu umumnya manusia udah mulai kehilangan fokus. Jujur ya, kalau udah 10 hari yang terakhir ibu-ibu mulai mikir toplesnya kayaknya harus diganti ini. Dia mulai nyari-nyari toples gitu ya. Lalu mulai browsing lagi, ini yang jualan kue kering nih siapa nih, order kue kering. Habis itu mulai lihat-lihat lagi, nih bajunya masih layak dipakai sih, cuman anak-anak udah pengen dibeliin baju baru. Ayahnya masih nunggu THR nih, belum turun misalnya. Itu kan fokusnya kadang nggak ada masalah, itu sesuatu yang baik, tapi kadang fokusnya kurang.
Maka persiapan menyambut bulan-bulan setelah itu, terutama adalah bulan haram, karena setelah Syawal itu nanti Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah, lalu Muharram. Itu bulan haram yang berturut-turut itu. Maka di bulan haram itu juga peningkatan eskalasi namanya. Maka sesungguhnya Ramadan itu umumnya menjadi klimak orang menjadi baik. Jadi kalau ingin diri kita kalau di survei 1 tahun itu paling baiknya di bulan Ramadan gitu. Karena kita hati-hati, kita mau marah lagi puasa gitu ya, kita mau nantangin orang lagi puasa, mau bohong lagi puasa. Jadi kita kontrolnya itu banyak. Maka ini harusnya diteruskan, minimal dipertahankan. Maka itu disebut dengan tradisi. Ada banyak sebenarnya tradisinya. Menyiapkan puasa sunnah, nanti kemudian selain itu silaturahim, dan sedekah tadi di bulan di awal sholat Idul Fitr, lalu kemudian pulang dan baliknya untuk tempat yang berbeda. Nah, ini tradisi-tradisi ini mulai ditinggalkan. Termasuk ada budaya lokal yang kita tinggalkan juga. Budaya lokal yang kita tinggalkan adalah karena dengan seiring kebutuhan orang itu ingin rileks, justru di bulan Syawal, di hari Lebaran itu yang ramai adalah tempat wisata. Betul Ibu ya? Ini tren belakangan itu yang ramai tempat wisata. Harusnya tempat wisata utama itu adalah rumah orang tua. Harusnya. Sekalipun Nabi Ibrahim sendiri tidak pernah menyuruh anak-anaknya pulang kampung. Nabi Ibrahim itulah yang berkeliling ke anak-anaknya. Tetapi bahwa momen untuk bersilaturahim ke orang tua itu biasanya dilakukan di bulan Syawal. Jadi itu adalah wisata yang paling bagus menurut saya. Bukan hanya mudik ya, artinya kita bersilaturahim dengan saudara. Ada saudara kita yang ketemunya cuma setahun sekali. Bayangkan, ketemu saudara setahun sekali, kira-kira kalau di jalan ketemu negur lagi nggak? Saya masih ingat, tapi anak saya itu cuman ketemu sekali sama saudaranya itu, setahun sekali. Nanti mereka ketemu di jalan, kira-kira negur nggak mereka? Paling batin, ketemu di mana ini ya? Padahal itu saudaranya. Gitu. Disitulah kita putus sama saudara kita. Apalagi kalau orang tuanya, mohon maaf, orang tua yang menjadi pengikatnya. Biasanya kan di hari Lebaran itu yang dikunjungi yang paling tua. Kalau dia sudah tidak ada, itu belum tentu nanti ada gantinya. Bubar begitu aja biasanya. Nah, coba bayangkan kalau kita punya saudara, lalu saudaranya sudah pada menikah, punya anak lagi, dia punya menikah, kan pasti dia ada besan, ada ipar. Itu sudah makin besar itu. Maka kadang, mohon maaf, mohon izin, ada orang-orang juga yang bahkan tidak tahu nama iparnya. Dia hanya tahu itu istrinya adik saya. Namanya siapa ya? Dia karena setahun sekali ketemunya, tidak ada urusan dia. Maka ini tradisi-tradisi ini yang menyebabkan kita kemudian jauh. Padahal di Al-Baqarah 177 itu ada untuk memberi, wa atal mala ala hubbihi, nomor satunya apa? Dzawil qurba, kekerabatan itu diutamakan. Nah, yang perlu kita jaga konsistensinya adalah menjaga supaya rahmat Allah itu berada dalam dada kita. Jadi kita tetap lembut. Jadi gini, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, salihin-salihat yang berbahagia. Kira-kira masuk akal enggak kita minta diampuni Allah tapi kita sulit memaafkan orang? Paham maksud saya? Jadi kalau kita meminta, ya Allah maafkan aku, ampuni aku, terus kemudian Allah konfirmasi, loh kamu minta maaf sama aku tapi kamu kok sulit maafin orang? Oh gimana ya? Dia berulang-ulang menyakiti hati saya ya Allah misalnya. Ya, itulah artinya kita memohon supaya hati kita dilembutkan. Itulah makna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita meminta ampunan tapi sebenarnya itu adalah meminta kelembutan hati.
Ya Allah sayangi aku, beri rahmat aku. Tapi kita tidak mau menyayangi anak yatim, orang-orang du'afa. Ada kisah-kisah pilu itu hati kita biasa aja. Coolnya nggak bagus, tidak pada tempatnya. Harusnya saat seperti itu hati kita itu bergetar dan terpanggil untuk membantu. Kalau nggak bisa, kita mobilisasi orang untuk membantu. Maka akan sangat kontradiktif sekali kalau kita minta ampunan Allah tapi kita sulit memaafkan. Kita minta kasih sayang Allah tapi hati kita keras. Ya, kita menyayangi orang lain tapi sama anak sendiri membentak-bentak juga. Kita sama orang lain bisa lembut tapi sama istrinya membentak-bentak. Ya, demikian juga orang lain pada saat dia promosi sebagai marketing dan sales bisa lembut tapi sama suaminya meninggi suaranya. Itu juga tidak benar. Jadi artinya kita belajar di bulan Ramadan ini untuk konsisten, menjaga konsistensi stabilitas spiritual dan emosional kita, termasuk tadi dengan bacaan Al-Quran yang tartil dan tadabbur. Ya. Nah, saya akan coba singgung sedikit ya nanti di strategi kita di dalam untuk memotivasi itu. Yang pertama supaya kita bertahan pada posisi ini, caranya adalah pertama dari keluarga. Keluarga kita mari kita biasakan untuk menghidupkan paling tidak ya menjelang subuh. Dan ini membangunkan orang-orang sebelum benar-benar subuh. Berarti caranya kita akan geser jam tidur. Rasulullah SAW itu kalau di luar bulan Ramadan beliau hampir nyaris jarang bergadang, ngobrol sama orang ba'da isya itu jarang. Jadi ba'da isya langsung tidur dan memulai kehidupannya dari tengah malam. Kayaknya mustahil Ustaz, itu masih di jalan itu kalau jam segitu. Nah, ini kan kehidupan metropolitan ya. Ya. Tapi kalau bisa kita lakukan paling tidak lebih awal tidurnya. Dulu zaman saya kecil tidur jam 9 aja udah malam. Kalau udah ada Dunia Dalam Berita itu sudah jam tidur itu. Sekarang cuma ada di TVRI. Dulu di semua TV kalau udah jam 9 mau acaranya bagus kayak apa-apa itu pasti tayangannya adalah Dunia Dalam Berita. Itu jam berapa Pak? Jam 9. Jam tidur anak-anak. Ya. Kalau yang senyum-senyum berarti itu ketahuan usianya. Ya. Nah sekarang jam 9 anak kita suruh tidur, itu pasti nyautin, ya jam segini mau tidur, masih sore kata, betul ya Bu ya. Akibatnya apa? Anak-anak menjadi terlambat bangun, susah dibangunin subuh. Apalagi kalau hari libur, sulit sekali. Apalagi kalau kita banguninnya salah, ayo nak bangun, nanti sekolahnya terlambat, ayo cepat bangun. Lah kalau sekolahnya terlambat, libur tidak ada yang terlambat. Tapi kalau nak bangun subuh itu tidak ada, libur tidak libur tetap bangun. Nah, ini tradisi yang harus kita kuat motivasinya ya. Dan terakhir ini ya, zakat fitrah itu kenapa diwajibkan hitungannya per jiwa, bukan satu keluarga. Nah, ini penting ya, karena sekarang ini masih ada waktu menunaikan zakat fitrah. Saya misalnya punya anak, punya istri. Kalau kemudian saya punya anak lahirnya itu hari terakhir bulan Ramadan, itu harus juga dikeluarin. Kok sedetil itu? Karena jiwa dia. Hitungannya jiwa. Berarti kita terbiasa kalau untuk makanan tidak bisa dong. Makanan itu ya per orang, karena yang makan per mulut. Tidak bisa anak saya bilang ini ayah aja ya yang mewakili makan, kamu tidak usah ya. Tidak bisa. Namanya kita berkontribusi, satu nyawa itu berharga. Nah, maka makanan itu untuk itu. Jadi kalau ada orang kelaparan di tempat kita, yang berdosa bukan hanya satu orang, itu satu kampung berdosa semua. Karena harusnya itu adalah menjadi filosofi kita di dalam berkontribusi. Maksudnya begini, sesulit apapun saya, kondisi saya, per kita ini, saya ngomong saya itu saya kita, per kita. Kita itu berpikirnya memberi. Itu diajarkan Allah. Jadi filosofinya zakat fitrah itu begitu.
Ya Allah, saya makan aja susah, sederhana ya Allah. Tapi kan ada kelebihan, ada ya, bayarin. Kecuali kalau tidak ada, berarti saya ini enggak wajib zakat fitrah. Justru saya yang dikasih zakat fitrah. Tapi umumnya orang itu hampir tidak ada yang tidak ada makanan hari ini. Orang dia megang HP. Kalau anak sekarang mendingan makan atau mendingan ngisi pulsa sama data. Nah itu dia, kebutuhan pokoknya udah berubah ini. Nah itu yang menjadi beratnya hari ini gitu lah. Ada orang bela-belain ngisiin benda ini ya. Benda ini kan bisa jadi teman baik, bisa jadi setan gepeng. Ini dua ini dia. Nah, kalau dia jelek dan sampai bela-belain ini, berarti ini dia jadi setan gepeng gitu. Nah sementara dia tidak punya makanan, maka seharusnya dia tahu prioritas, makan dulu. Dan ini menjadi berkembang ketika dia nanti semakin naik. Dia punya tabungan. Tabungan saya udah seharga 85 gram emas. Oh keluarin 2,5%-nya gitu. Ibu-ibu ternyata nyicil, awalnya beli cincin, kemudian beli gelang, beli kalung. Timbang ibu, hati-hati. Wah ternyata udah 100 gram, udah lebih 85 berarti. Ditanya, ibu pakainya berapa? Saya yang pakai itu 10 gram, berarti sisanya berapa? 90. Oh tetap masih lebih. Kecuali ibu punya 100 yang dipakai 30 gram. Ya. Oh emang ada? Oh, gelangnya dari sini sampai sini dipasang misalnya. Setiap hari. Nah itu tidak dihitung ibu. Nah, karena dipakai. Sama. Ibu punya rumah. Rumahnya yang dipakai satu, yang nggak dizakati, orang rumah dipakai. Nah yang satu itu kos-kosan, nah, nanti dapatnya zakat kos-kosan. Gitu. Ibu punya warisan, bapak dan ibu punya warisan berupa tanah. Ya tanahnya disewakan orang, zakatnya dari zakat sewa, itu namanya zakat mustaghallat. Tapi kalau idle, malah itu akan dihargai, tanahnya harus dikeluarin 2,5%-nya. Loh kok begitu? Ya karena menghalangi orang untuk memanfaatkan aset. Zakat itu menggerakkan idle aset, yang di dalam surat Al-Ma'un disebut Al-Ma'un. Itu kan filosofinya Ki Haji Ahmad Dahlan. Al-Ma'un itu apa? Zakat nomor 1. Yang kedua, benda-benda yang bermanfaat yang ngendap di rumah kita, itu harus dikeluarin. Bapak dan ibu, saya aja itu setahun ini itu dapat seragam panitia batik itu hampir 20-an. Itu seragam panitia. Panitia A seragamnya batik, panitia B seragamnya batik. Itu bisa hampir 20-an. Artinya kalau kemudian masih layak pakai, jangan sampai batik-batik yang panitia tadi itu rusak di rumah. Segera distribusikan. Gitu. Ada juga yang seragam panitianya bentuknya bahan belum dijahit, itu kegiatannya udah selesai. Nah, ada juga itu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa jangan sampai ada yang idle di rumah kita. Apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kan tasnya menyesuaikan baju ya. Bajunya hijau, tasnya hijau, bajunya hitam, tasnya hitam, bajunya coklat, tasnya coklat. Kalau bapak-bapak mah santai ya, apaan aja tasnya tetap itu, kayak iklan minuman itu ya. Jadi hati-hati kalau sudah memang itu jarang dipakai, sebelum rusak kasihkan. Filosofinya adalah filosofi berkontribusi, memanfaatkan ya. Maka ini yang penting di dalam mengembangkan. Dan yang terakhir, saya akan akhiri dengan ini. Dalam Al-Quran itu ada istilah zakat, ada istilah infak, ada istilah sedekah. Zakat itu adalah sedekah wajib ya. Sedangkan sedekah itu lebih umum. Kalau zakat harus kepada orang muslim, kriterianya yang itu 8 ya. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, itu 8, itu harus muslim. Tidak boleh kepada selain muslim, kecuali mu'allaf itu orang berbeda-beda pendapat. Ada diinfakkan untuk Islamic Center, orang non muslim boleh dikasih kalau dia belajar Islam. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sedekah lebih umum. Infak itu juga bukan hanya harta. Ada orang yang dia dokter, menginfakkan tenaganya. Oke, saya buat baksos hari ini, silakan periksa gratis, semua gratis, tidak dipungut jasa, juga obatnya saya kasih.
itu dia menyedekahkan dengan jasanya. Konsultan misalnya, biasanya dia dibayar mahal, dia enggak. Konsultan IT yang mahal, konsultan ekonomi dan seterusnya, biasanya mahal, itu harganya gratis. Nah, itu sedekah. Nah, itu bisa ya. Nah, ada satu lagi yang menarik, dan itu bisa diberikan kepada non muslim. Akan dihitung kebaikan kita menolong non muslim, misalnya kena terdampak banjir, tidak perlu ditanya kamu muslim bukan, tidak perlu, karena itu jatuhnya adalah infak kemanusiaan. Jadi kita tidak melihat ras, suku, apalagi sampai ditanya kamu kemarin milih 01 atau 02 atau 03, enggak, jangan ditanya begitu. Itu banjir mah semuanya kena, politik, agama, suku, itu tidak boleh, karena prinsip dalam amal kemanusiaan, selama dia berhak untuk mendapatkan, ya kita bagi. Kecuali untuk harta zakat, dia harus ditanya muslim ya, muslim nih dapat, muslim, oh saya bukan, berarti posnya bukan dari zakat, posnya dari yang lainnya gitu. Bukan untuk diskriminasi, tapi zakat itu lebih sedikit dibanding non zakat. Ya, zakat cuma 2,5% ibu. Jadi kalau ibu punya 100 juta hartanya, itu cuma 2,5 juta. Wah, ada orang zakatnya 1 miliar, berarti duitnya banyak. Ya, kan ada juga itu yang lagi viral 271 triliun ya, itu zakatnya berapa itu? Nah, itu kalau 271 triliun dizakati, wah, berapa itu Pak? Nanti Ustaz pernah dihitung ya. Itu kalau 271 triliun itu 2,5%-nya berapa itu? Nah, berarti banyak itu. Nah, yang terakhir, kenapa Allah ada frasa, ada istilah man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan? Pinjaman. Siapa yang minjami Allah? Loh, kok ada frasa, ada kata-kata itu? Maksudnya Allah begini, aku udah wajibkan zakat. Lah baik, saya sudah kerjakan ya Allah. Aku udah anjurkan sedekah sunnah, sudah ya Allah. Sudah aku anjurkan ya, matsalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah, itu sudah aku lakukan ya Rabb. Nah, ada lagi. Ayo terus. Jadi amal-amal kontribusi itu tidak ada batasnya. Maka Allah sampai menyindir kita. Siapa yang mau minjemin Allah, Masya Allah, itu kontraknya langsung sama Allah. Itu. Jadi pinjaman yang baik sama Allah. Mengapa sampai Allah menggunakan frasa ini? Supaya menghaluskan kita. Nanti ada suatu ketika orang membutuhkan itu malu ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau ada orang dia perlu, dia itu minta bantuan, itu aslinya malu. Maka jangan sampai kita tunggu sampai saya mau minta bantuan, itu mempermalukan dia. Jadi kita punya saudara, punya teman dekat, kita tahu dia butuh, jangan tunggu dia minta bantuan, kasih. Ya, termasuk kalau ada orang mau pinjam, sebaiknya menghindari itu. Kita kasih aja. Karena kalau pinjam itu nanti akadnya jadi beda. Dia harus mulangin. Tapi kalau kita kasih dia, ya ini minjemnya 20 juta Ustaz. Nah, berarti kita harus tahu nih buat apa dia minjem sampai 20 juta gitu. Oh, ternyata ini dia nggak punya duit itu buat operasi anaknya. Ya jangan kita kasih pinjam, kita harus galang dana untuk dia. Untuk saya sendiri mungkin tidak bisa, tapi saya bisa menggalang dana untuk dia. Nah, baik, mungkin waktu terbatas, saya tidak akan tadabburi doa Nabi Ibrahim ini. Ini contoh aja bagaimana Nabi Ibrahim menyerahkan keluarganya kepada Allah. Kekuatan spiritual ini akan mengalir dalam jiwa dan spirit anak dan istrinya. Demikian juga Bapak dan Ibu, sering-seringlah kita mendoakan keluarga kita, guru-guru kita, orang tua kita, anak-anak kita, karena itu juga menjadi penting. Ayat puasa 183 sampai 87 itu ada 186 ayat tentang doa. Maka doa termasuk ibadah yang siapa yang tidak berdoa, dia termasuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, siapa yang berdoa kepada Allah dan dia tidak yakin doanya dikabulkan, faqad asa'adz-dzanna billah, maka dia sudah suudzon sama Allah. Maka kita harus menjadikan ibadah doa ini sebagai ibadah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah saja, supaya kebaikan yang sudah susah-susah kita bangun dan mudah, jangan juga kita tinggalkan begitu saja. Karena menjadi orang baik tidak bisa instan. Maka setelah jadi orang baik, jangan kontraknya kita selesaikan. Jadilah orang baik selama mungkin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.